persepsi ini ditahqiq dengan menggunakan teori, konsep, dalil, dan kalau perlu peraturan yang relevan. Ujungnya kita akan menghasilkan paradigma penelitian. Kerangka berpikir juga dapat berarti model atau diagram yang mencerminkan sekaligus menjelaskan garis besar alur logika pelaksanaan sebuah penelitian. Model ini disebut research paradigm. Jadi tidak sama dengan kajian pustaka, tidak sama dengan latar belakang penelitian. Selama ini sering bercampur aduk, kerangka berpikir, latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, isinya sama saja, padahal berbeda itu. Dan kepentingannya juga berbeda. Ujung kerangka berpikir biasanya ada hipotesis. Hipotesis ialah pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya mungkin menerima atau mungkin juga menolak. Bukan menerima sekaligus menolak. Hipotesis hanya berisi satu pilihan, menerima atau menolak. Bergantung pada keyakinan peneliti setelah menyampaikan kerangka berpikir. Lazimnya hipotesis diberlakukan untuk penelitian berpendekatan kuantitatif. Di samping ada hipotesis, ada pula thesis statement, yaitu pernyataan berbasis teori dan argumen yang biasa dipakai untuk penelitian berpendekatan kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, kita gunakan hipotesis. Tidak selalu penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis, bergantung kepentingannya. Ada juga yang tidak menggunakan hipotesis. Lalu hipotesis itu dibuktikan dengan kalkulasi statistik. Nah sekarang, thesis statement adalah ungkapan yang terdiri atas satu atau dua kalimat yang berisi pernyataan atau klaim dan alasan atau reason yang berhubungan dengan permasalahan utama dan kerangka berpikir. Pernyataan ini biasanya diikuti dengan prediksi. Hipotesis itu sebetulnya prediksi juga. Lazimnya, thesis statement digunakan untuk penelitian berpendekatan kualitatif. Selanjutnya, silakan lihat contoh kerangka berpikir penelitian pada disertasi unggulan di perpustakaan. Silakan pilih secara kritis gaya kerangka berpikir yang sesuai dengan topik atau judul penelitian Anda. Sekarang kajian pustaka. Dalam bahasa Inggris, kajian pustaka itu literature review, artinya tinjauan pustaka. Secara praktis, kajian pustaka itu pembahasan kritis, logis, dan sistematis mengenai aspek atau variabel yang diteliti dengan menggunakan teori, konsep, dalil, dan peraturan yang relevan. Jadi bukan hanya teori isinya. Jadi Anda perlu menyiapkan teori yang relevan, konsep yang relevan, dalil dan peraturan yang relevan dengan aspek dan variabel yang akan Anda teliti. Selengkap mungkin, sebanyak-banyaknya. Kalau di luar sana orang menulis disertasi, beratus-ratus itu rujukannya. Bukan berpuluh-puluh. Kalau di kita, umumnya 2-3 halaman. Nih. Kalau di luar sana, sulit diterima ada orang menulis disertasi, rujukannya hanya 2-3 halaman. Kok bisa ya orang bikin disertasi, rujukannya hanya 2-3 halaman? Tidak lazim itu. Yang lazim itu 5, 6, 7, sampai 10 halaman rujukannya. Dan memang benar-benar dirujuk. Mereka menyadari pentingnya teori, konsep, dalil, dan peraturan itu diadakan selengkap mungkin. Sekarang kita lihat contoh. Kajian pustaka itu sistematikanya seperti apa? Ini ada judul, Pembelajaran Bahasa Arab dan Dampaknya Terhadap Prestasi Belajar Quran Hadis Siswa. Penelitian di MA Subhanallah dan MA Alhamdulillah, Kota Cirebon. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Secara garis besar, aspek yang harus dikaji adalah, di sini ada pembelajaran, sampai pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran itu apa dan bagaimana, sampai pembelajaran bahasa Arab itu apa dan bagaimana. Yang kedua, tentang prestasi belajar. Prestasi belajar itu apa dan bagaimana, prestasi belajar Quran Hadis itu apa dan bagaimana. Yang terakhir,
pembelajaran bahasa Arab dan hubungannya dengan prestasi belajar Quran hadis. Jadi kita cari benang merahnya untuk menyambung pembelajaran bahasa Arab dengan prestasi belajar Quran hadis. Anda tidak perlu mengkaji hal lain yang tidak ada hubungannya dengan 3 aspek ini. 3 aspek besar ini perlu dibagi menjadi beberapa subaspek yang relevan. Jadi judulnya bab 2, kajian pustaka. Di bawahnya A, pembelajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Lalu B, prestasi belajar dan prestasi belajar Quran hadis. Nanti diuraikan, dibagi-bagi. Lalu C, pembelajaran bahasa Arab dan hubungannya dengan prestasi belajar Quran hadis. Sekarang kita lihat kekeliruan yang lazim muncul dalam kajian pustaka. Ini harus kita kenali betul. Selama ini tidak sedikit penulis laporan penelitian yang menyajikan banyak kutipan tanpa membahasnya secara kritis dan analitis. Kutip sana, kutip sini. Lalu ditinggal pergi. Anda tidak melakukan pembahasan yang kritis, analitis. Dengan demikian, kajian pustaka itu sesungguhnya bukan buatan sang penulis. Bukan buatan fulan atau fulana, melainkan semata-mata buatan pengarang atau pakar yang karya-karyanya dikutip. Loh, kok begitu? Lalu di mana posisi fulan atau fulana sebagai penulis laporan yang sekaligus calon doktor itu? Hanya mengutip, tetapi Anda tidak memberi perlakuan apapun terhadap kutipan itu. Itu kutipan pustaka. Yang diperlukan bukan kutipan pustaka, melainkan kajian pustaka. Hal-hal yang penting dalam tinjauan pustaka itu, kita harus memandang bahwa kajian berfungsi sebagai pembedah data atau kacamata analisis untuk melihat data yang disajikan pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Jadi tinjauan pustaka itu bukan sekadar formalitas atau pelengkap laporan disertasi. Yang kedua, urutan aspek atau variabel yang dikaji harus sistematis, logis, sesuai dengan judul, tanpa mengikut sertakan aspek atau variabel apapun yang tidak relevan. Kita lihat sekarang. Lanjutannya yang ketiga, teori, konsep, dan dalil yang dikutip dan digunakan untuk mengkaji aspek atau variabel penelitian harus dikaji dan diberi perlakuan kritis. Misalnya dengan menggunakan metode jama', ada qiyas, ada tarjih, atau kalau perlu Anda menggunakan maslahah mursalah. Kalau perlu Anda pelajari lagi usul fikih. Ini jama', qiyas, tarjih, maslahah mursalah ini digunakan, dipakai betul oleh para peneliti zaman dulu di kalangan ilmuwan muslim. Muncullah kitab-kitab terkenal hasil penelitiannya. Ada Al-Muwatta, ada Al-Um, ada Bidayatul Mujtahid, ada ini, ada itu. Itu semua hasil pemikiran kritis para imam mujtahid saat mereka melakukan penelitian dan menulis hasil penelitian itu dalam bentuk kitab yang sampai sekarang masih dipakai. Kita sendiri tidak meniru mereka. Saya heran juga, yang meniru justru orang barat. Orang barat sudah terbiasa dengan menggunakan metode jama', metode qiyas, metode tarjih, dan maslahah mursalah. Bahkan istihsan. Yang keempat, hasil kajian pustaka harus berupa sintesis. Sintesis itu kesatuan baru yang utuh dan berbeda dari sebelumnya. Sintesis ini merupakan rakitan ilmiah yang menunjukkan sikap keilmuan dan kritisisme atau kritisism penulis laporan penelitian disertasi. Rakitan ilmiah itu buatan Anda sendiri. Tetapi bahan-bahannya berupa dalil, berupa teori dan konsep itu memang milik orang lain. Lalu kita olah demikian rupa. Anda mempelajari empal gentong, Haji Empud, empal gentongnya rasanya X. Anda ingin membuat empal gentong lain yang istimewa. Anda cari misalnya kambing yang lebih muda dengan menggunakan bumbu A, B, C. Takarannya sedemikian rupa sehingga Anda membuat empal gentong lain. Bukan empud lagi. Ada empal gentong Nakmatus Sholihah misalnya.
Ada empal gentong Irfan. Anda membuat empal gentong, tetapi yang berbeda dari empal gentong lainnya. Sebab Anda harus membuat sintesis. Sekarang kita lihat ini, silakan baca. Saya yang B, Prof. B. B. Yang B, Ya. B. B Bandung. Ya, Iya, Pak. Bandung. B Bandung. Iya, Pak. Bandung, Pak. Ya. B. Prof. B. Kakak, bukan kajian teori atau landasan teori, karena isinya bukan hanya teori, melainkan juga konsep, betul, dan dalil, betul, serta peraturan yang relevan jika diperlukan, betul. Coba Anda pikirkan ini. Tidak layak itu. Tidak layak, betul tidak layak. Harus ada alasannya. Jadi, kenapa? Jawabannya udah layak pasti. Maksudnya bahasa Arab itu Ya, Ya, sudah Pak. pasti berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab. lalu kenapa tidak layak? Jadi sudah jawabannya sudah bisa ditentukan, Bro. Ya, bisa ditebak. Sudah bisa ditebak dari awal. Jadi penelitiannya kurang menarik, Bro. Kalimat seperti ini sudah menjadi common sense. Ya. Common sense itu pengetahuan yang sudah lazim diketahui oleh halayak ramai. Pengaruh makan siang terhadap perasaan kenyang. Oh ya jelas dong, orang sudah makan siang ya kenyang. Bisa Untuk ditebak. apa lagi diteliti? Saya ingatkan, penelitian common sense. Penelitian dengan menggunakan topik dan atau judul yang bersifat common sense itu sebetulnya benar, tetapi salah. Benar dalam arti itu memang logis terjadi. Salah dalam arti tidak perlu diteliti. Orang semua sudah tahu, untuk apa lagi diteliti? Jadi bikinlah judul yang tidak bersumber dari common sense. Maaf, tadi yang hadir Pak siapa? Sore Pak Salam. Dr. Saya nanti kirim, Pak. Oh, Siapa? Pak Prof Sahiron. Oh, Sahiron dari Ya, Prof Jogja. Sahiron ya tahu. Dari Prof Jogja, Sahiron Prof. hadir ya? Ya, kalau Prof Sahiron itu kan orang Pleret. Iya, Pak, Nambahan. Orang Pleret dekat itu. Orang Oh ya, Prof ya. Oh, Oh, keren. Kan? Pleret kan banyak batik ya. Iya. Benar. Beliau itu orang Pleret. Jadi mungkin pas lagi pulang kampung ya. Iya. Lagi pulang Iya. kampung, Ya, ya, Prof. aja. Bagus lah itu. Terima kasih Andri, terima kasih Amir, terima Sama-sama. kasih Abdul Hakim, terima kasih Sama-sama. Haji Jelani, terima kasih Sama-sama, Nuri Bro. Jaya, terima kasih Nur Aini, terima kasih Siti Nurjana yang Komarudin yang terlibatkan, dan Faisal Hilmi yang terlibatkan. Ibu Umi, Ibu Umi, Ibu Hidawati, terima kasih. Sinyal itu kayaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. All praises to Allah, all praises to Allah.